Hendra dan beberapa pelapor, terkhusus Mas Ken Setiawan dan Iksan Tanjung kalau tidak salah, melakukan konferensi pers namun tidak dipublik bahwa mereka katanya telah mencabut laporan dan bersedia berdamai dengan Panji Gumilang. Melihat perkembangan yang positif dari apa yang kami laporkan, karena pada dasarnya awal kami melaporkan adalah untuk mengingatkan karena kami anggap telah melampaui batas, dan setelah beliau menyadari apa yang dilakukannya salah dan meminta maaf kepada masyarakat Indonesia khususnya umat Islam karena telah membuat kegaduhan terjadi, maka kami juga memaafkan dan semoga ini menjadi hal baik untuk kita ke depan supaya Indonesia aman dan damai. Dengan adanya perubahan dan setelah konsultasi dengan para ulama. Ulama siapa? Akhirnya kami menerima arahan-arahan dari para ulama. Ulamanya siapa? Orang yang bersalah minta maaf, maka kewajiban kami untuk memaafkan. Oleh karena itu kita berharap ke depan bisa Al-Zaitun bisa lebih baik sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh MUI dan Kementerian Agama. Mungkin di sini mereka berada di dalam bawah tekanan, ya, entah tekanan apa saya tidak tahu. Namun sangat mustahil Mas Ken Setiawan yang saya kenal dan kami ketahui bersama bahwa beliau adalah orang yang paling gahar di dalam menentang Panji Gumilang, tiba-tiba mau berdamai. Kenegaraan ya teman-teman. Meski laporan dicabut, kasus penistaan agama Panji Gumilang tetap diproses. Dikutip dari tribunnews.com, 2 laporan dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun, Panji Gumilang, resmi dicabut. Namun, polisi menegaskan tetap akan melanjutkan proses hukum terhadap Panji Gumilang. Menurut Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadan, kasus ini bukanlah delik aduan. Kasus tersebut juga bukan merupakan kategori kasus yang dapat diselesaikan secara restoratif justice. Benar, ada 2 surat pencabutan laporan dari Saudara KS dan Saudara MIT, kata Brigjen Ahmad Ramadan dikutip dari YouTube Kompas TV. Namun, untuk dipahami bahwa kasus ini bukan delik aduan dan juga kasus ini bukan merupakan kategori kasus yang dapat diselesaikan secara restoratif justice. Kasus ini tetap diproses dan penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri telah mengirim kembali berkas perkara ke Jaksa Penuntut Umum setelah melengkapi P19 sesuai petunjuk JPU, tuturnya. Sebelumnya, kubu Panji Gumilang mengeklaim 3 pelapor kasus dugaan penistaan agama sudah mencabut laporan terhadap Panji. Pengacara Panji, Hendra Effendi, menyebut antara pelapor dengan kliennya disebut sudah berdamai dalam kasus itu. Dari informasi pihak pelapor seluruhnya telah mengadakan perdamaian dan kemudian mencabut laporan terkait dengan perkara penodaan agama, kata Hendra kepada wartawan di Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa, tanggal 19 September tahun 2023. Hendra mengatakan 3 pelapor yang dimaksud adalah Ihsan Tanjung, Ken Kurniawan, dan Ruslan Abdul Ghani. Menurutnya, proses perdamaian itu akan dilanjutkan di Kantor Majelis Ulama Indonesia, MUI, melalui konferensi pers. Berkait dengan konferensi pers lanjutan tentang perdamaiannya kita akan lakukan bersama-sama di kantor MUI, ucapnya. Hendra menuturkan bahwa proses perdamaian antara kliennya dan pelapor dilakukan bertahap, sebab, kata dia, persoalan antara umat Islam dapat diselesaikan dengan perdamaian. Karena mereka ini adalah pelapor yang mewakili masyarakat yang tentunya ada perdamaian, insya Allah masyarakat yang tadinya ada hal-hal yang kurang berkenan dengan adanya pencabutan laporan itu tentunya diwakili bisa terselesaikan dengan perdamaian ini, terangnya. Dengan adanya perdamaian dan pencabutan laporan itu, Hendra berharap pihak kepolisian bisa mempertimbangkannya dan menghentikan kasusnya. Paling tidak perkara ini bisa dilakukan atau dihentikan atau di SP3, tutur Hendra. Sementara itu, berkas perkara Panji Gumilang telah kembali berada di tangan Kejaksaan Agung. Tim peneliti pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum, Jampidum, kembali menerima berkas perkara tersebut dari tim penyidik Bareskrim Polri. Kamis tanggal 21 September tahun 2023, Jaksa Peneliti pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum telah menerima pengiriman kembali berkas perkara dari penyidik Badan Reserse Kriminal Polri atas nama tersangka ARPG, kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana dalam keterangannya, Jumat tanggal 22 September tahun 2023.
Berkas perkara yang diantar melalui surat nomor B68 IXRES 1.1/1/2023 di Tipidum itu telah dilengkapi berdasarkan arahan jaksa peneliti saat dikembalikan ke penyidik alias P19 pada Rabu, tanggal 30 Agustus tahun 2023. Lalu, nantinya, jaksa akan memeriksa lagi berkas perkara yang sudah dilengkapi tersebut. Meski laporan dicabut, kasus penistaan agama Panji Gumilang tetap diproses. Dikutip dari tribunnews.com, 2 laporan dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun, Panji Gumilang, resmi dicabut. Namun, polisi menegaskan tetap akan melanjutkan proses hukum terhadap Panji Gumilang. Menurut Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadan, kasus ini bukanlah delik aduan. Kasus tersebut juga bukan merupakan kategori kasus yang dapat diselesaikan secara restoratif justice. Benar, ada 2 surat pencabutan laporan dari Saudara KS dan Saudara MIT, kata Brigjen Ahmad Ramadan dikutip dari YouTube Kompas TV. Namun, untuk dipahami bahwa kasus ini bukan delik aduan dan juga kasus ini bukan merupakan kategori kasus yang dapat diselesaikan secara restoratif justice. Kasus ini tetap diproses dan penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri telah mengirim kembali berkas perkara ke Jaksa Penuntut Umum setelah melengkapi P19 sesuai petunjuk JPU, tuturnya. Sebelumnya, kubu Panji Gumilang mengeklaim 3 pelapor kasus dugaan penistaan agama sudah mencabut laporan terhadap Panji. Pengacara Panji, Hendra Effendi, menyebut antara pelapor dengan kliennya disebut sudah berdamai dalam kasus itu. Dari informasi pihak pelapor seluruhnya telah mengadakan perdamaian dan kemudian mencabut laporan terkait dengan perkara penodaan agama, kata Hendra kepada wartawan di Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa, tanggal 19 September tahun 2023. Hendra mengatakan 3 pelapor yang dimaksud adalah Ihsan Tanjung, Ken Kurniawan, dan Ruslan Abdul Ghani. Menurutnya, proses perdamaian itu akan dilanjutkan di Kantor Majelis Ulama Indonesia, MUI, melalui konferensi pers. Berkait dengan konferensi pers lanjutan tentang perdamaiannya kita akan lakukan bersama-sama di kantor MUI, ucapnya. Hendra menuturkan bahwa proses perdamaian antara kliennya dan pelapor dilakukan bertahap, sebab, kata dia, persoalan antara umat Islam dapat diselesaikan dengan perdamaian. Karena mereka ini adalah pelapor yang mewakili masyarakat yang tentunya ada perdamaian insya Allah masyarakat yang tadinya ada hal-hal yang kurang berkenan dengan adanya pencabutan laporan itu tentunya diwakili bisa terselesaikan dengan perdamaian ini, terangnya. Dengan adanya perdamaian dan pencabutan laporan itu, Hendra berharap pihak kepolisian bisa mempertimbangkannya dan menghentikan kasusnya. Paling tidak perkara ini bisa dilakukan atau dihentikan atau di SP3, tutur Hendra. Sementara itu, berkas perkara Panji Gumilang telah kembali berada di tangan Kejaksaan Agung. Tim peneliti pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum, Jampidum, kembali menerima berkas perkara tersebut dari tim penyidik Bareskrim Polri. Kamis tanggal 21 September tahun 2023, Jaksa peneliti pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum telah menerima pengiriman kembali berkas perkara dari penyidik Badan Reserse Kriminal Polri atas nama tersangka ARPG, kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana dalam keterangannya, Jumat tanggal 22 September tahun 2023. Berkas perkara yang diantar melalui surat nomor B68 IXRES 1.1/1/2023 di Tipidum itu telah dilengkapi berdasarkan arahan jaksa peneliti saat dikembalikan ke penyidik alias P19 pada Rabu, tanggal 30 Agustus tahun 2023. Lalu, nantinya, jaksa akan memeriksa lagi berkas perkara yang sudah dilengkapi tersebut.